Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BPS, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang di acara podcast BPS Kabupaten Buru bersama saya, Iksan Azwari Sahundua, staf BPS Kabupaten Buru pada acara podcast kali ini. Sebuah kebanggaan bagi kita, saya akan mengobrol dengan Bapak Abdul Halim Tuasikal, SPI, SI, MSI, merupakan pegawai BPS dari BPS Provinsi Maluku. Tentunya Bapak Halim sudah berkenan untuk berbagi kepada kita semua pada acara podcast kali ini. Apa kabar Pak Halim? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Bumi Bopolo, Retemena Barasehe. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu sekarang Pak Halim, sudah berapa lama Pak Halim bekerja di BPS dan jabatan yang dipercayakan untuk Bapak Halim apa ya? Ya, baik Pak Calo, terima kasih. Jadi saya tembus PNS itu 2010 ya, 2010. Akhir. Jadi kita penempatannya itu 2011. Jadi kurang lebih 13 tahun. Alhamdulillah, ya, 13 tahun masih sehat ya Pak ya? Alhamdulillah masih sehat, masih bugar sampai sekarang. Amin amin. Kalau boleh tahu Pak Halim, dalam pekerjaan Pak Halim keseharian di lingkungan birokrasi BPS ini, Pak Halim sekarang dipercayakan menduduki jabatan apa ya Pak? Oh ya, baik. Saya itu saat ini dipercayakan, diberi amanah oleh pimpinan untuk sebagai pejabat fungsional analis SDM. Ya, SDM aparatur muda. Iya. Dan diberi amanah oleh pimpinan untuk menjadi koordinator tim di tim SDM dan hukum BPS Provinsi Maluku. Provinsi Maluku. Ya. Oke Pak Halim, mungkin Pak Halim bisa menceritakan kepada kita semua dan juga para pemirsa yang menonton konten kami ini terkait dengan suka dan duka. Baik. Dalam hal Pak Halim menjabat sebagai jabatan yang tadi Pak Halim katakan. Ya, baik. Kalau pekerjaan sebagai analis SDM aparatur muda ini kan kita bekerja lebih ke melayani pegawai. Melayani pegawai. Ya, melayani pegawai. Lalu dalam artian juga kita lebih fokus kita itu ke pengelolaan kepegawaian. Iya. Nah, dalam hal mengelola pegawai ini, ya kalau selama saya 13 tahun ya, saya sejak masuk sampai saat ini itu di tim SDM dan hukum sampai saat ini. Jadi sudah sekitar 13 tahun saya bekerja, dan kalau dibilang suka dan duka, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ya, sukanya itu apa? Ketika ada hal-hal administrasi kepegawaian yang diminta tolong oleh Bapak Ibu pegawai, baik itu kami di BPS Provinsi Maluku maupun di kabupaten kota, bisa kita tangani, bisa kita selesaikan tepat waktu. Iya. Nah, lalu pegawai tersebut senang. Nah, itu jadi semangat kita untuk kita lebih lagi bekerja lebih baik untuk menyelesaikan hal-hal itu. Nah, itu suka ya. Iya, suka. Nah, kalau dukanya mungkin lebih ke misalnya ada usulan-usulan kepegawaian yang belum terselesaikan, yang dalam hal ini itu dia di luar kewenangan kita. Nah, di luar kewenangan kita ini kaitannya dengan misalnya prosesnya di BKN misalnya, yang mana itu di luar kewenangan kita, kita hanya bisa mampu untuk mengusulkan, dan kalau dia dokumennya lengkap ya mungkin bisa terselesaikan ketika di BKN. Tapi kalau misalnya belum lengkap, nah itu yang bisa membuat waktu penyelesaian itu dia sedikit panjang. Nah, kadang teman-teman Bapak Ibu pegawai ini kan butuhnya yang cepat. Ya, jadi kalau misalnya agak terlambat, kita biasanya ya sedikit diomelin gitulah. Ya, diomelin. Aduh Pak Halim, ini belum selesai lagi nih. Ini kenapa? Dan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu saja. Jadi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Iya. Intinya Pak Halim, pekerjaan Pak Halim ini kan bersentuhan dengan sumber daya manusia. Di situ yang Pak Halim ini itu yang dijawab tadi itu sangat enjoy gitu, enjoy dalam menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat krusial sekali. Pak Halim. Karena satu hal juga Pak Cano, bahwa
mengurus orang itu berbeda dengan kita mengurus dokumen. Setuju. Ya, mengurus orang itu setiap orang itu dia dengan karakteristiknya masing-masing. Masing-masing. Ya, kalau dokumen ya udah dokumen kita dikasih target selesaikan dokumen misalnya 5 atau 6 dokumen ya kita selesai urusan. Tapi kalau ketika kita mengurusi pegawai itu ya itu tadi perlu trik dan hal-hal khusus untuk penyelesaian itu tadi dokumen kepegawaian. Oke, baik Pak. Kali ini kita akan membahas mengenai disiplin. Pembahasan ini sangat penting sekali dalam dunia kerja, terutama bagi ASN. Menurut Pak Halim, apa sih disiplin dan dasar hukum apa yang mengatur mengenai disiplin bagi ASN tadi? Ya, baik. Disiplin kalau secara umum ya, disiplin itu ya bagaimana kita menata diri kita untuk berperilaku itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Nah, itu secara umumnya. Nah, kalau kita sebagai ASN itu ada disiplin PNS. Nah, kita harus patuh ke situ. Nah, disiplin PNS ini itu pengertiannya apa? Itu lebih kepada bagaimana kita patuh, kita taat pada aturan yang berlaku. Ya. Lalu kita menghindari itu larangan-larangan yang sudah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Nah, saat ini yang berlaku untuk disiplin PNS itu PP 94 ya tahun 2021. Ya, jadi itu yang berlaku saat ini. Itu dia mengganti PP sebelumnya PP 53 tahun 2010. Oh, PP 53 2010. Ya, 10 udah diganti dengan PP 94 tahun 2021. Ya. Gini Pak Halim, dengan adanya peraturan yang telah disebutkan tadi, mengapa kedisiplinan itu menjadi penting bagi seorang ASN, Pak? Iya, baik. Disiplin itu penting ya, menarik. Disiplin itu penting. Kenapa itu penting? Karena apa? Disiplin itu mendukung kinerja organisasi. Iya. Ya, ketika pegawai di satu organisasi ada yang tidak disiplin, itu otomatis akan menurunkan produktivitas dari organisasi itu sendiri. Iya. Nah, makanya kenapa disiplin itu selalu digaung-gaungkan oleh pimpinan kita agar seluruh pegawai itu dia mentaati. Nah, ketika kita disiplin, otomatis pekerjaan-pekerjaan kita itu bisa terselesaikan tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis akan implikasinya ke itu tadi, peningkatan produktivitas kinerja dari organisasi. Dalam hal mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Oke, baik Pak, dengan adanya kedisiplinan yang diterapkan pada ASN sekarang ini, tentunya itu memang sangat penting ya Pak. Betul. Contohnya Pak, di suatu organisasi itu katakanlah ada aturan-aturan terkait dengan jam masuk kerja, terus beban tugas yang diberikan oleh pimpinan, ada target dan realisasi. Tentunya pastikan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Lalu ada hukuman apa saja yang jika kedisiplinan itu dilanggar, Pak? Ya, baik ya. Jadi di aturan terbaru ini ya, di PP 94 tahun 2021 itu ada 3 jenis hukuman disiplin. 3 jenis ya Pak? 3 jenis ya. Jadi di setiap jenis hukuman itu ada tingkatannya juga. Nah, kalau hukuman disiplin ringan, jadi ada 3 jenis. Yang pertama itu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang. Dan hukuman disiplin tingkat berat. Tingkat berat. Nah, di hukuman disiplin ringan ya, itu ada teguran lisan, ada teguran tertulis, lalu ada pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, itu yang itu tadi yang ringan. Kalau sedang itu ada 3. Nah, yang pertama itu potong TK ya 25% selama 6 bulan. 25% ya, selama 6 bulan. 6 bulan. Lalu berikutnya lagi tingkatan di atasnya itu potong TK 25% selama 9 bulan. 9 bulan. Ya, lalu di atasnya lagi itu potong TK 25% setahun. Oh, jadi 25% itu tetap cuma bulannya ya? Bulannya yang diperpanjang? Yang diperpanjang. Yang berbeda sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Nah, tapi ada catatan untuk hukuman disiplin sedang ini. Hukuman disiplin sedang ini belum bisa diterapkan.
Karena apa? Karena belum ada PP terkait tentang gaji dan TK. Oh gitu Pak. Ya, jadi mekanisme untuk pemotongannya ini belum ada aturannya. Belum ada aturannya. Belum ada aturan untuk memotong TK 25 ini seperti apa? Itu belum ada aturannya. Selama belum ada aturan itu, PP 53 ya, PP 53 tahun 2010 itu masih berlaku. Oh, masih berlaku. Nah, PP 53 tahun 2010 itu terkait dengan hukuman disiplin sedang itu yang pertama itu penundaan KGB selama setahun. KGB Pak, selama setahun. Lalu tingkatan di atasnya itu penundaan KP kenaikan pangkat selama setahun. Oh, selama setahun. Ya, lalu yang paling tinggi dari jenis hukuman sedang itu yaitu penurunan KP, penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun. Selama setahun. Ya. Jadi itu yang jenis sedang. Jenis sedang. Nah, sedangkan untuk berat itu yang pertama itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Setingkat lebih rendah. Rendah selama setahun. Oh, selama setahun. Ya, selama 12 bulan setahun. Nah, lalu berikutnya pembebasan dari jabatan menjadi pejabat pelaksana. Oh iya Pak. Ya, jadi misalnya sekarang menduduki jabatan fungsional dibebaskan jadi pejabat pelaksana. Oh, pelaksana. Ya, dibebaskan tugaskan. Nah, itu selama setahun. Oh, range-nya setahun ya Pak. Ya, range-nya setahun. Lalu hukuman disiplin jenis berat yang paling berat itu adalah itu tadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Oh, PNS. Ya, jadi itu kurang jenis-jenis hukuman dan tingkatan-tingkatan hukuman dari setiap jenis hukuman tadi. Jadi seperti itu. Seperti itu Pak. Iya. Mohon maaf ya Pak Halim ya, mungkin ini sedikit masuk ke privasi Pak Halim. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Halim, pernah tidak Pak Halim ini mendapat hukuman disiplin? Mohon maaf Pak, ini sedikit privasi. Iya. Oke, jadi begini, semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya. Ya, itu satu dulu. Nah, otomatis saya pun ya selaku manusia biasa pasti ada pelanggaran disiplin yang saya lakukan. Seperti apa misalnya? Misalnya terlambat masuk kantor. Tapi terlambat masuk kantor ini pun bukan disengaja, bisa jadi mungkin karena ada urusan keluarga ya, atau mungkin di perjalanan ada kendala-kendala yang dihadapi yang kita temui di jalan. Nah, itu yang bikin terlambat. Tapi kalau yang berat-berat tidak ada. Paling itu saja, mungkin terlambat saja yang nggak sering, hanya itu tadi tergantung situasi kondisinya. Situasi dan kondisi. Ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita semua ini manusia biasa ya Pak Halim ya. Pasti ya punya kesalahan-kesalahan, pasti ada keilafan-keilafan. Tergantung situasi dan kondisi tadi. Betul ya. Tapi itu tadi yang penting hal-hal seperti itu diketahui oleh pimpinan. Ya, jadi misalnya kita terlambat masuk, ya kita harus kabari pimpinan. Pak, ini saya terlambat karena ada ini ya, ada urusan keluarga atau mungkin di jalan saya ada kendala seperti ini ya. Nah, itu yang penting tersampaikan ke pimpinan. Jadi pimpinan itu tahu juga, ini staf saya ini terlambat karena ini. Nah, itu sih. Oh iya Pak. Jadi etikanya gitu ya Pak, etikanya gitu. Betul. Ada sesuatu ini kita berkabar kepada pimpinan, etikanya harus seperti itu. Iya. Betul. Karena segala hal kita di kantor itu kan menjadi tanggung jawab pimpinan. Iya. Oke Pak Halim, kita lanjut kembali. Dalam kehidupan bekerja, pasti ada masa di mana kita mulai kendor dalam sikap disiplin. Betul. Lalu bagaimana membangun jiwa disiplin tadi bagi ASN yang akan tumbuh kembali? Iya, betul. Oke, jadi itu sering-sering terjadi seperti itu. Ya. Jadi yang pertama mungkin kita sebagai ASN itu kalau misalnya hal itu terjadi, kita identifikasi dulu. Iya. Kira-kira kita melanggar disiplin ini di mana? Iya. Ya, di mana misalnya? Misalnya terlambat, salah satu contoh. Misalnya terlambat. Ya sudah, berarti kita harus punya usaha untuk mengatasi itu. Ya, terlambat karena apa? Kita harus tahu alasan kita terlambat itu kenapa. Misalnya karena bangun terlambat. Ya sudah, berarti kita harus antisipasi dengan apa? Dengan tidur lebih awal misalnya. Jangan begadang. Nah, seperti itu yang pertama. Artinya kita tahu kondisi kita terlambat itu apa, lalu identifikasi kita dalam hal untuk menyelesaikan itu. Itu dari diri kita sendiri. Ya. Yang kedua itu
lingkungan kantor. Ya, dalam hal ini peran pimpinan, ya, peran rekan kerja, ya, itu juga sangat membantu kita, membantu dalam hal jangan sampai ada pegawai lain yang sering-sering terlambat, itu misalnya tidak dikasih tindakan oleh pimpinan, lalu dia menjadi contoh ke pegawai yang lain yang rajin. Lah, saya ini tiap hari ke kantor, tapi kok dia yang jarang ke kantor nggak diapa-apain oleh pimpinan. Ya sudah, saya mending terlambat juga lah, seperti atau melakukan pelanggaran disiplin juga. Nah, itu jadi lingkungan kantor juga harus mendukung dalam hal itu tadi, membuat jiwa kedisiplinan kita itu tetap ada gitu. Tetap ada. Nah, itu mungkin terkait dari pernyataan Bapak tadi. Oh iya. Wah, kiranya ini pembahasan ini memang sangat menarik ya Pak Halim ya. Sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan sangat menarik sekali? Karena memang itu seorang ASN itu dia harus mematuhi aturan disiplin yang memang diterapkan pada lembaga organisasi, bukan saja pada lingkungan birokrasi secara umum juga di swasta pun kayak gitu, di mana tempat pun kayak gitu. Ada aturan-aturan yang harus mengikat tadi. Iya Pak, ini yang terakhir, ada saran yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa yang lebih khususnya untuk kami BPS Kabupaten Buru ini. Ya, baik, terima kasih. Mungkin yang pertama, podcast ini ya langkah yang luar biasa ya, langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Buru. Lalu yang berikutnya mungkin karena ini temanya terkait disiplin. Ya mungkin sedikit penutup ini mungkin juga terkait disiplin. Ya, jadi Bapak Ibu, kita menjelang pilkada daerah ya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu baik yang ada di BPS Kabupaten Buru khususnya maupun ASN yang ada di mana saja, itu kita harus pandai-pandai ya, pandai-pandai dalam itu tadi, memberi dukungan. Jangan ada misalnya konser di mana ya, konser terkait dengan salah satu paslon, lalu kita ada di situ, ataupun misalnya ada flyer-flyer ya yang beredar di media sosial ya, yang pada saat kita misalnya buka IG atau buka FB, lalu kita like ya, kita kasih like di situ. Itu kalau misalnya di screenshot lalu dilaporkan ke BPS, dalam hal ini ke tim SDM dan hukum, ya otomatis kita harus beri tindakan. Jadi hal-hal seperti itu yang saya harap itu dijaga ya, dijaga oleh Bapak Ibu semua. Lalu satu lagi yaitu terkait dengan bagaimana kita itu smart dalam bermedia sosialisasi, bermedsos ya. Jadi jangan sampai saat ini kan bukan lagi mulutmu harimaumu, bukan lagi itu, tapi jarimu itu harimaumu. Nah, jadi kita itu harus pandai-pandai dalam bermedsos. Ya, berikan komentarnya itu ya yang sesuai. Ya, jangan sampai komentar-komentar negatif. Kita ini kan sebagai PNS ada aturan yang membatasi kita. Ya, aturan PNS itu bukan cuma berlaku di kantor saja, tapi juga berlaku di kehidupan kita sehari di rumah. Setuju, Pak. Ya, di lingkungan sekitar kita, di masyarakat itu. Jadi itu tadi mungkin itu dua hal penting yang saya sampaikan, yang semoga bisa bermanfaat lah untuk kita semua, terkhusus untuk teman-teman di BPS Kabupaten Buru. Terima kasih Pak Camat. Oke, baik, intinya Pak Halim, kita sebagai aparatur sipil negara ya, tentunya dilarang keras untuk berpolitik praktis gitu Pak. Betul. Berpolitik praktis karena kita semua diatur dalam undang-undang yang telah ditentukan. Betul. Untuk itu Pak Halim, terima kasih banyak telah hadir bersama kita di sini, BPS Kabupaten Buru, dalam acara podcast kali ini. Insya Allah mudah-mudahan ya Pak Halim ya, kita akan bertemu lagi di tema-tema yang berikutnya. Dalam keadaan seperti ini Pak Halim, tentunya yang kita inginkan bukan saja nanti Pak Halim sendiri dari BPS Provinsi, mungkin ada rekan-rekan lain. Mungkin ada rekan-rekan lain yang dari BPS Provinsi yang datang bertugas ke sini. Ya, nanti kita akan membuat tema-tema baru lagi terkait dengan podcast BPS Kabupaten Buru luar biasa pada saat berikutnya. Baik, sobat BPS sekalian,
Sampai di sini dulu podcast BPS Kabupaten Buru pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.